Baik, untuk tutorial kali ini kita akan menjelaskan tentang pembuat atau format soal yang akan digunakan untuk PSAJ tahun 2025-2026. Ada 4 jenis soal atau 4 kategori soal yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu formatnya pilihan ganda atau pilihan ganda tunggal. Ini ya, pilihan ganda tunggal. Jadi nama filenya juga nanti dinamai dengan sesuai ya, supaya ketika memudahkan ketika proses penguploadan. Yang kedua yaitu pilihan ganda kompleks atau saya singkat PGK, di sini salah. Pilihan ganda kompleks mestinya. Ya, ini pilihan ganda kompleks. Kemudian yang satu seterusnya yaitu ini isian singkat ya, atau jawaban singkat. Yang keempat yaitu ini isai atau uraian ya, soal uraian atau isai. Dari keempat jenis atau kategori soal ini, yang ketiga yang pilihan ganda tunggal, kemudian pilihan ganda kompleks dan uraian singkat itu atau isian singkat itu dikasih kunci jawaban. Sementara yang isai atau yang uraian ini tidak perlu dikasih kunci jawaban, cuma hanya soalnya aja. Kita bahas untuk yang pertama dulu, yaitu pilihan ganda tunggal. Ini untuk PGT atau pilihan ganda tunggal, penulisan nomornya sama, jadi semua format ya, pilihan ganda tunggal, pilihan ganda kompleks, dan isian singkat itu penulisan nomor soal atau nama soalnya ya, lebih tepatnya adalah seperti ini. Saya contohkan yang lebih jelas. Jadi seperti ini. Diawali dengan tanda titik 2 kali, kemudian nomornya dimulai dari 01, jadi 2 digit Bapak Ibu ya. Kemudian ininya jenis soalnya atau kategorinya di sini saya singkat pilihan ganda tunggal atau PGT. Kemudian di sini nama mapelnya boleh disingkat ya atau ditulis lengkap boleh. Dan yang penting ini diakhiri dengan tanda titik 2 kali juga. Jadi titik 2. Titik 2-nya ada 4, berarti di awal 2 dan di akhir 2. Itu untuk penulisan format soalnya. Nanti untuk yang nomor 2 berarti Bapak Ibu tinggal copy paste aja. Misalkan untuk yang nomor 2-nya ya. Di sini harus dilewati satu baris antar nomor soal. Ini nomor 02 dan seterusnya. Kalau ada 20 ya sampai nomor 20. Untuk format penulisan pilihan ganda tunggal seperti ini. Jadi ini nomor soalnya atau nama soalnya dulu sudah Bapak Ibu buat, kemudian langsung di bawahnya teks soalnya. Ini adalah teks soalnya yang saya kasih background hijau, ini teks soal. Di akhir teks soal, ya, boleh di bawahnya atau di samping sini ya. Boleh di samping sini atau di bawah ini ya, itu diakhiri teks soalnya dengan tanda kurung kurawal buka. Setelah itu, setelah kurung kurawal buka, ini di bawahnya dibuat opsi jawaban. Jadi opsi jawabannya sampai E atau 5. Jawaban yang salah itu diawali dengan tanda seperti ini. Ya, tanda tidal ini. Ya, tanda tidal, jawaban yang salah, tanda tidal. Kemudian, nah ini kunci jawabannya dikasih sama dengan di awal. Ya. Kemudian yang jawaban yang salah lagi dikasih tanda tidal. Jadi intinya kunci jawabannya sama dengan, kemudian opsi yang lain yang salah itu diawali dengan tanda tidal. Setelah itu di akhir soal atau di akhir opsi jawabannya, di akhir keseluruhan soal untuk yang nomor 1 ini diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Seperti itu. Kemudian untuk ke nomor selanjutnya itu dikasih jarak baris 1. Untuk ke soal berikutnya, ini untuk ke nomor 2. Ya. Kemudian ini teks soalnya habis itu sampai adalah, kemudian di bawah ini dikasih tanda kurung kurawal buka juga.
Kemudian ini kunci jawabannya sama dengan, ini opsi jawabannya, dan jawaban yang salah tanda tidal atau tanda gelombang ini. Dan diakhiri juga dengan tanda kurung kurawal tutup. Kemudian jarak baris lagi 1 ke soal berikutnya dan seterusnya. Selanjutnya untuk yang pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks kita akan menggunakan persentase. Di sini nanti ada 2 pilihan jawaban benar, ada 3 pilihan jawaban benar, dan ada 4 pilihan jawaban benar. Jadi kalau yang 2 pilihan jawaban benar itu, yang benar itu dikasih 50% plus 50%, ya plusnya nggak usah ditulis tapi langsung ini tanda tidal, jadi semuanya tanda tidal Bapak Ibu, nggak ada sama dengannya untuk yang pilihan ganda kompleks. Cuma di ininya di setiap opsi jawabannya dikasih persentase. Kalau yang jawaban benar 2 yaitu 50%, 50%. Ini jawaban yang benar. Yang salahnya yaitu min 33 titik ya. 3 5 kali 3-nya persen lagi. Jadi seperti ini jawaban yang salah. Jawaban yang salahnya ini ada 3, berarti min 33, atau titik 33333%. Setelah itu sama diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Ke soal berikutnya juga dikasih jarak baris 1. Ini sudah saya siapkan tabel untuk pengisian persentasenya. Jadi kalau satu jawaban benar berarti dia pilihan ganda tunggal ya. Untuk pilihan ganda kompleks ini berarti ya paling enggak minimal ada 2 jawaban benar. Untuk persentasenya yaitu 50%. Penulisannya tanda tidal persen 50%. Kemudian untuk yang kalau 3 jawaban benar adalah persentasenya 33.33333%. Kemudian kalau 4 jawaban benar yaitu 25%. Nah, kalau satu jawaban salah itu berarti ditandai dengan min, berarti jawaban benarnya 4, jawaban salahnya kan 1, berarti yang salah min 100%. Kalau jawaban yang salah 2 berarti min 50%. Kalau jawaban salahnya 3 berarti min 33.33333%. Kemudian kalau 4 jawabannya salah berarti ya pilihan ganda tunggal seperti itu. Nah, sekarang kita ke jenis atau kategori soal berikutnya yaitu isian singkat. Jadi isian singkat ini ada beberapa poin yang harus dipahami Bapak Ibu. Yang pertama, kalau dia punya satu jawaban aja. Kemudian kalau ada alternatif jawaban. Misalkan di sini ada 2 alternatif jawaban ya seperti ini. Jadi 2 kali ditulis jawabannya. Kita dari nomor dulu. Untuk nomor sama, jadi seperti ini penulisannya, formatnya cuma dininya diganti dengan 01. Jadi dimulai nomornya dari 01 lagi. 01 isian singkat ya. Kemudian di sini boleh Bapak Ibu tambahi setelah ini nama mapelnya boleh atau tidak ya, nggak masalah sebetulnya. Yang penting ini kuncinya diapit dengan tanda titik 2 kali. Dan nomornya dimulai dengan 01. Kemudian di sini keterangan atau kategori soalnya. Di sini teks soalnya bisa di bawah nomor soal atau nama soal, bisa juga ke samping seperti contoh yang nomor 2 ini. Jadi langsung ke samping. Itu sama saja, nanti bisa diupload. Yang penting setelah titik 2 ini langsung teks soalnya. Nah, setelah teks soal selesai, kemudian untuk kunci jawaban diawali dengan tanda kurung kurawal buka. Sama seperti yang lain sebetulnya. Jadi setiap opsi jawaban atau jawabannya, kunci jawabannya atau opsi jawabannya itu diawali dengan tanda kurung kurawal buka. Kemudian yang benar itu dikasih sama dengan jawabannya. Kemudian ditulis di sininya adalah isiannya, kunci jawabannya. Misalkan ini kan siapa penemu lampu pijar, berarti jawabannya sama dengan di sini Thomas Alva Edison. Itu kalau satu alternatif jawaban. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada jawaban alternatif, misalkan di sini
Isian singkatnya sama siapa penempuh lampu pijar, ini penulisannya ke samping, diawali dengan kurung kurawal buka, kemudian sama dengan. Jadi siswa nanti kalau jawab Thomas Edison itu benar, atau menjawab lengkap Thomas Alva Edison itu benar ya. Atau contoh yang lain yang bisa Bapak Ibu, ini misalkan saya tuliskan ini untuk nomor 6 ya, saya buatkan untuk nomor 6 ini soal matematika misalkan. Contoh yang simple aja, yang penting Bapak Ibu paham konsepnya. Nomor 6 misalkan ya, isian singkat. Soalnya karena matematika misalkan yang gampang aja. Nah, misalkan 1 tambah 1 sama dengan, boleh dikasih titik-titik di sini, boleh enggak, terserah. Kemudian dalamnya itu dikasih ini kurung kurawal buka, boleh ke samping atau ke bawah. Misalkan saya tulis ke samping aja, kasih spasi dulu tapi kemudian kurung kurawal buka, jawabannya sama dengan 2 misalkan, atau jawaban alternatifnya 2 gitu ya. Terus seperti itu ya. Jadi kalau jawaban alternatif ini tujuannya seperti itu. Jadi kalau anak jawab pakai angka bisa, pakai tulisan juga atau ketikan juga, atau pakai huruf juga bisa seperti itu. Ini salah, kurung terakhirnya ada kurung kurawal. Ini tambah salah mijit keyboard. Shift kurung kurawal. Nah nih. Jadi seperti itu. Nah sekarang yang terakhir yaitu untuk isian atau uraian. Untuk uraian tidak perlu dikasih nomor di atasnya, nggak perlu dikasih nama soal. Cukup Bapak Ibu buat ininya aja. Boleh di Notepad, boleh di Word, atau di aplikasi pengetikan yang lain. Yang penting soalnya diketik dari mulai nomor 1 sampai nomor 5. Karena uraian kan ada 5 soal. Nanti soal ini ketika upload akan di copy paste. Jadi Bapak Ibu cukup ketikan saja. Atau Bapak Ibu juga nanti bisa di screenshot. Ya, di screenshot soalnya nanti di-upload gambarnya. Tapi saya sarankan kalau berupa ketikan tidak ada gambar atau yang aneh-aneh, di copy paste langsung aja. Karena kalau dia berupa gambar akan membebani server, akses siswa untuk mengakses soal juga akan lebih lambat dibanding dengan ketikan biasa. Tapi kalau terpaksa Bapak Ibu karena mapel matematika, fisika, kimia, atau mapel yang lain yang menggunakan bahasa menggunakan karakter tertentu atau rumus atau bahasa Arab misalkan ya, ada teks Al-Quran, boleh di berupa gambar, di screenshot. Ini untuk penjelasan kategori tiap-tiap soalnya. Selanjutnya kita akan saya jelaskan cara uploadnya. Kalau sudah soalnya sudah siap, akan saya contohkan untuk penguploadannya. Untuk langkah berikutnya, Bapak Ibu, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara upload soal yang sudah jadi. Ya, jadi ada 4 kategori. Nanti kita upload satu persatu. Makanya buat filenya nanti secara terpisah untuk setiap kategori atau jenis soal. Ini yang pertama untuk pilihan ganda tunggal. Ini ya. Untuk pilihan ganda tunggal itu sesuai ketentuan soal ini dibuat sebanyak 25 soal. Kemudian yang pilihan ganda kompleks itu 15, isian pendek 15, dan uraiannya 5. Ya, kemudian penskorannya seperti ini. 1 untuk yang pilihan ganda tunggal, 3 untuk pilihan ganda kompleks, dan isian pendek juga 1. Kemudian uraian poinnya 8. Soal yang dibuat yaitu ada 60, kemudian untuk yang dikeluarkannya ada 45. Jadi nanti dari 25 soal yang dibuat untuk pilihan ganda, yang dikeluarkan atau dimunculkan ke siswa cuma 20. Kemudian yang pilihan ganda kompleks, soal yang dibuat adalah 15, nanti yang dikeluarkan 10. Untuk usian pendek dibuat 15 soal, yang dikeluarkan 10.
Sedangkan uraian dibuat 5 dan dikeluarkan 5. Untuk proses upload, ya ini saya siapkan contohnya untuk pilihan ganda tunggal, kemudian pilihan ganda komplek, mulai dari nomor 1, ini pilihan ganda komplek, kemudian isian singkat, dan isian singkatnya ada 15, uraiannya ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 soal. Silakan Bapak Ibu akses webnya berdasarkan link yang sudah di-share atau diberikan. Kemudian login dengan username dan password masing-masing. Silakan login. Nanti akan tampil halaman home seperti ini atau beranda ya. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik aja di sini PSAJ kelas 12. 2025-2026 diklik. Setelah tampil halaman ini ya, halaman berikutnya ini, Bapak Ibu bisa cari nama mapel Bapak Ibu atau mapel yang Bapak Ibu buat soalnya. Ada di hari keberapa. Hari pertama misalkan dilihat di sini ada agama atau PPKN ya. Atau Bapak Ibu bisa ke activities ini untuk menampilkan semua mapelnya. Kemudian ke quizzes, diklik ini tanda lebih besarnya ini. Nah, nanti akan ditampilkan semua mapel. Bapak Ibu tinggal cari aja mapel yang mana. Misalkan akan saya contohkan untuk ini, kompetensi kalian ini sesuai dengan mapel yang saya buat soalnya. Kita klik nama mapelnya. Mapel sesuai dengan soalnya, soal yang Bapak Ibu buat. Nanti akan tampil halaman di hari ke-7 ini. Mapel C3, kompetensi kalian TKJ. Setelah tampil halaman seperti ini, Bapak Ibu klik ke question bank. Setelah diklik question bank, kemudian ke question ini, ke question. Di menu question ini diklik yang tanda ke bawah ini. Nah, di sini silakan pilih import. Pilih import, kemudian nanti file formatnya yaitu GIF format. Setelah GIF format dipilih, kemudian ke tab general. Diklik nih generalnya. Nah, di sini ada beberapa import kategori atau kategori soalnya atau jenis soalnya. Pastikan Bapak Ibu sesuai. Kalau upload pilihan ganda tunggal ya ini di sininya harus pilihan ganda tunggal. Kalau upload mapel yang lain, misalkan pilihan ganda komplek ya di sini pilihan ganda komplek. Kemudian kalau upload isian pendek ya di sini isian pendek. Ya jadi ada 3 yang diupload. Kemudian untuk yang uraian ini tidak usah diupload tapi nanti di copy paste karena ini sudah saya siapkan ada 1 soal uraian, tapi 1 soal uraian ini isinya nanti 5 soal. Akan saya contohkan untuk yang pilihan ganda tunggal dulu. Berarti Bapak Ibu pilih yang pilihan ganda tunggal. Diklik di sini, kemudian filenya dicari di source file ini. Filenya silahkan Bapak Ibu cari, kemudian browse. Foldernya itu saya ada di download dokumen. Ini contoh uraian, atau saya cek dulu tadi save-nya kemana saya ya. Ini contoh pilihan ganda tunggal. File save as ternyata ada di home Bapak Ibu, ada di home. Kita coba ke home, folder home. Kita coba ke folder home. Saya minimize. Di sini folder home, ada di folder home. Nah, di sini. Folder home yaitu contoh soal PGT atau pilihan ganda tunggal. Kemudian open. Kemudian upload this file. Nah, pastikan sudah ada di kolom ini ya. Kolom importnya. Setelah pastikan di sini cek PGT sama pilihan ganda tunggal ini harus sama kategorinya. Jangan sampai salah kamar nanti. Misalkan soalnya di sini pilihan ganda tunggal nanti masuknya di sini ke isian atau pilihan ganda komplek. Nanti kacau kalau seperti itu. Muncul ke anak-anaknya tidak sesuai
jenisnya dan skornya juga tidak sesuai. Silakan Bapak Ibu cocokkan pilihan ganda tunggal. Kalau di sininya pilihan ganda tunggal. Kalau sudah dipastikan cocok import kategori sama yang file yang diimport, silakan Bapak Ibu klik import. Di sini akan ada 25 soal. Ya. Kalau soalnya benar formatnya ini akan tampil seperti ini ya. Jadi ini artinya formatnya sudah benar dan bisa diupload. Kalau sudah benar tinggal diklik continue. Jadi sini ada 25 soal, kemudian klik continue. Nah, di sini sudah masuk ada 25 soal pilihan ganda tunggal ya. Setelah itu kita import untuk file yang lain. Untuk file yang lain ke question lagi, kemudian pilih import lagi. Formatnya jangan lupa yaitu GIF format, file formatnya. Kemudian generalnya ini diklik dulu, pastikan di sini dipilih untuk pilihan ganda kompleks. Kemudian tinggal source file aja, atau Bapak Ibu bisa drag and drop seperti ini. Untuk lebih mudahnya drag and drop tadi kan ada di home. Nah, kita cari aja. Soalnya misalkan pilihan ganda kompleks ini ya. Pilihan ganda kompleks VSAC, tinggal ditarik, lepas. Nah, ya, pilihan ganda kompleks. Bisa seperti itu untuk mempermudah. Ini saya minimize dulu. Kalau sudah di sini sama, pastikan ya, kemudian import. Ini grade 0,33 ini masih salah formatnya. Kita coba cek ya. Kita coba cek sekalian saya contohkan benar yang pilihan ganda kompleks di sini. Nah, ini tiga-tiganya ternyata harusnya ada 5, tiga-tiga ini ada 3 ya. Saya kurang, berarti kita tinggal tambahin aja. Untuk mempermudahnya, Bapak Ibu bisa replace saja. Jadi ini misalkan yang 33,3, baik itu yang plus atau yang min, Bapak Ibu. Jadi di blok aja persennya. Silakan Bapak Ibu ganti satu-satu, terserah. Ini saya untuk mempercepat aja. Berarti diganti dengan 3 titik, Bapak Ibu, titik 3 ada 5, 3-nya 2, 3, 4, 5. Kemudian persennya jangan lupa. Persennya. Jadi seperti ini. Replace all, nanti sudah terganti semua jadi 33%. Kalau sudah ini sudah diganti semua, kita tinggal save aja. Save-nya itu yang ini. Nah, ini save. Kalau sudah, kita coba upload lagi. Kalau terjadi seperti ini, jadi dia di skip atau dilewati, jadi tidak terupload sama sekali. Ada satu saja yang error, biasanya keseluruhan soal itu tidak bisa terupload. Ya, ini di sini Bapak Ibu tinggal bisa klik continue aja. Ini kebetulan saya salah, jadi Bapak Ibu bisa tahu kalau salah ada merah seperti ini berarti salah. Kita continue, kita ulang berarti dari ini format filenya GIF, kemudian choose file, kemudian browse. Kemudian kita cari tadi filenya yang pilihan ganda kompleks PSAC. Open, upload this file. Nah, jangan lupa generalnya ini saya hampir lupa ya. Jadi generalnya dilihat dulu. Tapi di sini kebetulan sudah ke pilihan ganda kompleks. Kalau belum, ya Bapak Ibu cek aja, pastikan. Setelah itu impor. Di sini kalau impor ada juga beberapa dari kasus guru-guru yang saya temui yaitu salah. Jadi kalau salah format, ini encodingnya harus UTF-8 Bapak Ibu ya. Jadi netboardnya dibuka lagi, pastikan ini file, coba kalau kita save as ya. Di sini ada pilihan encoding. Nah, encodingnya ini harus UTF-8. Sebab kalau bukan UTF-8, dia tidak bisa terupload. Misalkan saya pakai yang ini ya, ISO ini atau ASCII biasanya kalau di Windows ya. Ada yang pakai ASCII di sininya ini nggak bisa. Jadi harus di sini harus UTF-8. Coba saya pakai ini bisa diupload apa enggak. Kita coba aja. Sekalian saya buat tutorial ya. Biar Bapak Ibu nggak apa namanya. Ini saya kasih nama file yang lain aja yang salah ya. Yang bukan UTF-8 kodenya. Kodenya yaitu ISO ini ya. ISO berapa ini? 8859. Itu encodingnya.
Ya, coba kita save dengan nama file yang lain, kita coba upload. Ini ada error apa enggak? Kemungkinan error karena coba kita ganti filenya yang ini. Choose file. Terus yang tadi ada ISO-nya ya. Nah, coba. Nih saya contohkan untuk yang error. Oh, tapi tetap bisa ini ya. Biasanya yang nggak bisa itu yang ASCII, Ibu ya. Yang ASCII. Yang ASCII itu yang nggak bisa. Jadi kalau di sini ada apa namanya, ada pesan kesalahan tadi. Kalau misalkan bukan UTF-8. Lebih amannya terjadi tadi Bapak Ibu di sini pakai UTF-8 save as. Nah, di sini ya current-nya pakai UTF-8 itu yang sesuai ya. Ini sudah bisa diupload tapi ya. Kalau sudah hijau seperti ini bisa diupload, berarti Bapak Ibu tinggal continue aja. Di sini kita cek yang pilihan ganda kompleks sudah ada 15 juga. Kemudian kalau Bapak Ibu salah, misalkan ya ada salah upload, misalkan yang pilihan ganda kompleks ini masuknya ke pilihan ganda tunggal. Bapak Ibu jangan upload ulang, nanti akan menumpuk. Silakan Bapak Ibu hapus saja. Misalkan yang pilihan ganda kompleks ini akan saya hapus karena salah upload misalkan ya. Ini ke pilihan ganda kompleks. Nah ya, pilihan ganda kompleks pastikan. Kemudian ini kalau ada centang silakan Bapak Ibu dihilangkan aja centangnya di sini. Supaya apa? Sebab kalau ini dicentang nanti yang tertampil itu semua. Jadi kategori semua kategori. Jadi baik yang pilihan ganda kompleks, pilihan ganda tunggal dan isian singkat itu akan tertampil di sini. Ya, kita coba ya. Di sini ya. Kalau ini dicentang, kemudian posisinya ada di kategori sini ya, di top kategori misalkan. Nah, ini akan semua tertampil, pilihan ganda kompleks dan pilihan ganda tunggal kan ya. Tertampil, pilihan ganda kompleks, pilihan ganda tunggal uraian juga tampil, pilihan ganda kompleks ya. Nah, supaya tampil berdasarkan kategorinya, jadi dicentang dulu. Ini misalkan ini saya ingin pilihan ganda tunggal. Atau pilihan ganda kompleks ini mau saya hapus. Nah, ini centangnya dihilangkan aja supaya yang tampil cuma pilihan ganda kompleks aja. Dan jangan lupa di sini guru-guru itu kebanyakan di sini kelirunya. Jadi nggak di apply filter. Kalau nggak di apply filter nanti nggak tertampil ya. Sisanya belum di enter atau belum di oke. Nah, ini kan tertampil cuma pilihan ganda kompleks. Cara menghapus Bapak Ibu, kalau cara menghapus satu-satu, misalkan yang nomor 1 ini mau dihapus, bisa ke edit sini, kemudian di sini ada delete. Ini ada delete, kemudian pilih delete lagi. Ini nomor 1 akan terhapus. Kalau ingin sekaligus, karena misalkan salah semua, salah masuk kamarnya, Bapak Ibu bisa hapus semua dulu. Ya. Pilih delete. Atau Bapak Ibu juga bisa move kalau memang itu mau dipindah. Ini move tuh bisa ya. Atau kalau Bapak Ibu lebih mudah ya langkahnya di delete aja. Jadi delete upload ulang gitu aja. Itu langkah yang paling simple ya, daripada di move to. Ini untuk delete semua yang dicentang, ini semua yang ada di pilihan ganda kompleks berarti delete aja. Jadi di sini mulai dari nomor 2 sampai nomor 15 kita delete. Nah, ini sudah terhapus, terdelete. Itu kalau Bapak Ibu ingin upload ulang ya, jangan kalau upload ulang jangan nggak dihapus dulu karena nanti soal akan menumpuk. Meskipun nama soalnya sama ini karena berada di pilihan ganda kompleks ya, berarti sudah kosong. Sudah tidak ada pilihan ganda kompleks. Coba kita upload ulang, berarti ke sini question, kemudian import, formatnya GIF, general, ini pilihan ganda. Nah, ini pastikan pilihan ganda kompleks. Kemudian choose file, browse lagi, pilihan ganda kompleks PSAC. Yang ini aja ya, yang ISO tadi yang bukan UTF-8, yang UTF-8 nih. Upload, kemudian import. Ya, bisa, kemudian kita pilih continue. Kalau sudah, kita tinggal upload yang impor lagi, yang isian singkat. Nah, di sini kita give format juga. Jangan lupa di sini generalnya pindahkan ke isian singkat yang belum ada. Ini kan pilihan ganda tunggal sudah ada 25, pilihan ganda kompleks 15, tinggal isiannya pendek yang belum ada. Kita cari filenya, kita browse.
ada di isian singkat ini ya. Contoh soal isian singkat PSAJ. Kemudian kita open, upload this file, cek lagi sudah sesuai antara yang import kategori sama file yang diimport. Kalau sudah, import. Nah, di sini tidak ada error ya, jadi 15 tertampil semua. Kemudian klik continue. Sudah Bapak Ibu, jadi cuma itu upload. Nah, yang terakhir satu lagi. Dan yang ureannya yang belum. Untuk yang urean, nggak usah ke sini ya, jadi nggak usah ke question tapi ke sini. Select. Diklik di sini, kemudian pilih yang urean satu ini. Sudah saya siapkan formatnya, Bapak Ibu tinggal copy paste aja. Klik yang urean, jangan lupa di apply filter. Kalau nggak di apply filter, ini posisinya masih di pilihan ganda kompleks. Setelah di apply filter, baru ke urean. Ada satu soal urean, Bapak Ibu bisa edit di sini, diklik edit, kemudian edit question. Edit question, ini sudah saya siapkan formatnya. Jawablah pertanyaan berikut yang sudah disediakan. Nah, ini misalkan sudah ada 2 contoh. Ini saya hapus aja karena ini dibuat kemarin saya nyoba ya. Jawablah pertanyaan yang sudah disediakan ya. Silakan di sini Bapak Ibu copy paste, jadi dibuka filenya dulu. Yang ini boleh di Word atau di Notepad Bapak Ibu yang urean. Nah, ini ya, boleh di Notepad, boleh di Word dibuatnya. Jadi karena ini kan cuma butuh untuk copy paste. Jadi di blok, kemudian di copy, kemudian di paste di sini atau di paste di sini. Paste ya. Kalau sudah dipaste di sini, sudah masuk di sini. Jadi untuk yang urean ini satu soal ini terdiri dari 5 soal. Apa satu? Ya, istilahnya satu kategori ini terdiri dari 5 soal. Jadi satu soalnya. Kemudian jangan lupa di save change. Nah, di sini sudah ada soal urean. Kalau sudah terupload semua, Bapak Ibu nggak usah ngatur penskorannya karena penskornya sudah saya buatkan. Jadi Bapak Ibu tinggal langkah selanjutnya ke quiz. Kita preview dulu ya hasil upload. Jangan sampai nggak di preview karena nanti kalau nggak dicoba di preview kita nggak tahu soal ini tampil atau enggak ke siswa. Silakan Bapak Ibu klik preview, kemudian start time. Nah, di sini sudah tampil soal, berarti soal Bapak Ibu sudah bisa diakses nanti pada waktunya oleh anak-anak. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat satu-satu ya, atau dicoba aja ke langsung nomor. Ini kan pilihan ganda tunggalnya sampai 20 soal. 21 berarti pilihan ganda kompleks. Nah, bedanya kalau pilihan ganda kompleks kan kotak. Kalau yang pilihan ganda tunggal ini kan lingkaran. Kalau lingkaran ini tidak bisa memilih lebih dari satu. Nah, ya, jadi pindah-pindah. Tapi kalau yang pilihan ganda kompleks, anak-anak bisa. Ini untuk bantuan aja tadi Bapak Ibu ya. Pilih 2 jawaban benar. Berarti nanti anak-anak pilihnya 2 jawaban yang benar yang mana nih ya. Atau dijawab semua. Ini pakai persentase supaya kalau dijawab semua nanti anak-anak dapat poin 0. Tidak sesuai dengan yang diberikan. Jadi itu kalau mau Bapak Ibu mau edit, misalkan ada yang keliru soal bisa langsung diedit di sini, edit question. Kemudian leave aja. Nah, di sini Bapak Ibu benerin kalau yang masih belum atau perlu menyisipkan gambar, misalkan nggak ada gambarnya ya bisa diedit. Sesudah jangan lupa di save change juga. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi bisa diedit di sini langsung. Nah, kemudian untuk yang isian, saya contohkan ini isian berarti nomor 31. Nah, isian seperti ini. Ini soalnya, ini anak-anak nanti jawab di sini. Sudah disediakan kolomnya. Kemudian untuk yang isian nanti di ini ada tulisannya I ini ya, di deskripsi aja informasi. Jadi ini tidak mempunyai poin. Poinnya Bapak Ibu tentukan sendiri nanti ketika proses pengolahan nilai. Nah, ini ya. Jadi tampil seperti ini untuk yang nomor atau yang uraian isian ya. Jadi langsung tampil anak-anak ngerjakannya di kertas. Jadi terakhir sampai 40 yang ini isian singkat. Nah, selanjutnya nomor yang ini nomor 41 sampai 45 ini berupa soal uraian. Kalau sudah Bapak Ibu di preview finish attempt. Ini aman berarti kalau sudah bisa tampil ya. Kemudian submit all finish. Submit all finishnya 2 kali. Nah, ini preview soalnya tadi juga bisa diedit di sini kalau Bapak Ibu mau edit.
question. Ini tidak anak-anak kalau ikut ujian ini nggak tampil, cuma Bapak Ibu guru aja untuk preview ini tampil. Kemudian finish. Nah, nanti anak-anak akan mendapatkan skornya di sini. Ini anak-anak mengerjakan maksimal sebanyak 3 kali, kemudian waktunya 1,5 jam. Ya. Nanti diambil yang poin tertinggi atau high grade. Nanti muncul di sini grade-nya berapa ya. Jadi maksimalnya 60 ya. Karena yang 40 nanti Bapak Ibu tambahkan sendiri ketika mengoreksi soal uraian. Jadi untuk yang di web ini cuma maksimal anak-anak kalau benar semua nilainya 60. Itu saja Bapak Ibu, kalau sudah selesai review Bapak Ibu bisa log out. Di sini klik log out.